Salam dosen-dosen serta para asisten praktikum mata kuliah desain pengalaman pengguna. Saya Ova Livianto dengan NIM 1151 dari kelas paralel 2, kelompok 2. Pada proyek desain pengalaman pengguna sesi UAS ini, saya akan memaparkan hasil final prototype fitur shortcut contribution, juga testing pada aplikasi Brandly, khususnya halaman solusi buku. Task yang saya angkat adalah membuat siswa ikut berperan aktif menjawab pertanyaan open question pada Brainly setelah mereka menyelesaikan atau membaca jawaban dari solusi buku. Eh, kita masuk kepada konteks dan tujuan proyek ini mengulas dari sesi UTS. Jadi halaman solusi buku menyajikan jawaban pakar yang rapi dan siap baca juga diterapkan karena dibuat untuk dibaca. Alurnya hanya berhenti di situ sehingga siswa cenderung memanfaatkan jawaban latihan soal buku tanpa memikirkan solusi kontribusi atau sekedar menyelesaikan soal serupa dengan yang mereka baca atau pelajari eh, yang tersedia di Brandly. Jadi dengan asumsi bahwa siswa yang baru menyelesaikan sebuah bab ialah yang paling siap menjawab pertanyaan open question di bab yang sama. Dan di sini saya menetapkan 3 tujuan, eh, menangkap momentum belajar, yaitu mengajak siswa berkontribusi selagi materinya segar, juga menurunkan hambatan menjawab lewat jalur yang terpadu, tidak menekan, juga menutup loop umpan balik, sehingga siswa tahu jawabannya dapat dihargai. Di sini kita ulas kembali pada persona user. Jadi untuk memahami siswa, kita masuk ke tahap empati dan definisi dengan melihat salah satu persona responden bernama Farhan yang merupakan siswa SMA kelas 11 saat itu. Dan di sini eh, asumsi awal saya terbantahkan. Yang awalnya saya menduga siswa tidak menjawab karena soal kemampuan atau kemalasan. Ternyata Farhan sudah paham materinya. Eh, yang menahannya adalah rasa takut jawabannya tidak akurat, ditambah tidak adanya penanda yang meyakinkan dia bahwa ia sudah cukup siap, sehingga mendorong ia untuk berkontribusi. Dan temuan ini saya rumuskan menjadi point of view. Farhan butuh cara yang aman dan tidak menekan untuk menjawab setelah membaca solusi buku, karena ia takut dinilai negatif dan belum punya sinyal kesiapan. Dari situ lahir How We Might, itu bagaimana membuat perpindahan dari membaca ke menjawab rasa alami dan tidak menekan. Dan ini kembali lagi mengulas pada sesi tes, yaitu clustering idea dari How We Might Be. How We Might. Tadi saya melakukan brainstorming dan menghasilkan banyak ide kasar, lalu mengelompokkannya menjadi 4 tema: contextual trigger, confidence builder, recognition, juga reward. Dan tiap ide saya letakkan pada matriks impact dan visibility-nya. Quadrant do first, besi ide berdampak tinggi dan mudah dibuat. Dan itulah tab coba jawab, filter per bab, template jawab, serta notifikasi terima kasih, dan ide seperti answer checker otomatis dan strictly quadrant itu saya terapkan pada skip karena effortnya yang besar dan dampaknya belum terukur atau sepadan. Keempat, masalah UX utama. Temuan tadi saya padatkan menjadi 4 masalah. Itu pertama, tidak ada mekanisme kepercayaan diri. Ini akar masalah sifat emosional. Kedua, beban kognitif tinggi karena kolom jawaban kosong tanpa paduan. Ketiga, tidak ada loop umpan balik. Jadi setelah menjawab, uh, ya, ketiga tidak ada loop umpan balik setelah menjawab. Terus kemudian keempat, tidak ada kemudahan akses. Dan ini sifatnya struktural.
Kemudian jalur untuk menjawab belum tersedia di dekat alur baca. Jadi saya sengaja memisahkan dari masalah percaya diri karena akar penyebabnya Farhan tetap soal rasa aman. Dan kemudian rasa ini adalah syarat yang memungkinkan niat itu terwujud begitu rasa percaya diri ini dibangun. Teks for produk existing dan alasan pemilihan teks ini alur pengguna di solusi buku. Siswa membuka halaman, kemudian membaca jawaban pakar, langkah demi langkah, lalu keluar dari aplikasi. Dan di titik terakhir tidak ada jalur sama sekali untuk ikut menjawab pertanyaan teman. Kalau mau pun dia harus kembali kepada homepage dan memilih pertanyaan yang setidaknya akurat dengan yang dia pelajari. Dan kenapa saya memilih tes ini? Karena drop off terbesar terjadi persis setelah membaca. Dan dikala kalian siswa sedang tinggi tapi tidak tersalurkan, memperbaikinya berarti mengubah pembaca menjadi penjawab tanpa perlu menarik pengguna baru. Kemudian solusi yang dipertimbangkan sebelum sampai ke solusi final, saya menimbangkan kembali tiga alternatif. Pertama yaitu banner menjawab, cepat diterapkan namun menambah tekanan dan tidak menyentuh sisi ketidakpercayaan diri. Kedua, leaderboard dan sistem poin ini memang memberikan motivasi dari luar, namun beresiko terlalu fokus kepada sistem kompetisi. Kemudian ketiga, yang menjadi pilihan saya, tab shortcut contribution. Dia ini menurunkan tekanan, cocok dengan pain poinnya persona user, dan memberi sinyal kesiapan dan alternatif yang diukur dapat menjawab akar masalah dari POV user. Kemudian konsep shortcut contribution adalah tab yang baru muncul di bawah konten solusi buku, yang siswa ditawari pertanyaan uh, Q&A dari bab yang sama pada halaman yang sama. Dan ini mengacu pada prinsip perilaku saat motivasi, kemampuan, dan pemicu bertemu di waktu yang sama. Tapi ini juga adalah pemicu yang hadir persis ketika kemampuan siswa uh, sedang tinggi karena baru belajar. Menaruhnya di sini juga memangkas interaction cost, dan inilah yang menjawab masalah kemudahan akses tadi. Oh, I the Figma, sorry, baik, mohon maaf. Oh, baik. Di sini high fidelity desktop solusi dari shortcut tab tersebut, dan ini tampilannya adalah desktop web. Saya menggunakan warna dan komposisi Brandly. Tab shortcut contribution semat langsung di bawah jawaban. Lalu di bawahnya masih ada buku serupa dan pertanyaan terkait seperti halaman aslinya. Jadi fitur ini hanya menambahkan jalur kontribusi tanpa merusak struktur halaman yang sudah dikenali siswa. Kemudian anatomi tab shortcutnya kita bedah secara detail feature karena tiap bagian perlu menjawab satu permasalahan. Jadi yang pertama indikator kesiapan yang memberitahu siswa bahwa ia baru mempelajari bab ini, lengkap dengan progress bar yang memberitahu siswa bahwa dan ini merupakan prinsip visibility of system status dan menjawab masalah kepercayaan diri. Kedua, filter
tingkat kesulitan, sehingga siswa hanya berhadapan dengan soal yang sesuai kemampuannya. Ini sejalan dengan recognition, over recall, dan error prevention. Ketiga, kartu pertanyaan Q&A dengan batch kesulitan, tag dan status. Keempat, umpan balik berupa poin dan status. Yang menerapkan feedback dari Norman dan loop yang hilang. Di sini terdapat layar menjawab atau form menjawab siswa. Jadi ketika siswa menekan menjawab, dia masuk ke editor terpadu ini yang fokusnya menurunkan beban kognitif, dan kolom jawab dan penjelasan sudah terstruktur sejak awal, dan ada template yang bisa langsung dipakai. Landasannya adalah cognitive load theory. Dengan menyediakan kerangka, siswa tidak perlu memikirkan struktur dan isi sekaligus. Dan terdapat toolbar format juga lengkap, dan pertanyaan tetap tampil di kiri sebagai konteks. Jadi siswa mulai dari angka yang terstruktur. Next kita baik, ini rangkuman dari hubungan sebab akibatnya. Jadi masalah kepercayaan diri dijawab oleh indikator kesiapan dan filter kesulitan. Masalah beban kognitif dijawab oleh editor terstruktur dan template. Masalah loop umpan balik dijawab oleh poin dan status. Dan masalah kemudahan akses dijawab oleh putusan menaruh tab tepat di bawah solusi buku. Dan ini benar workflow solusi dan perubahan dari existing. Untuk menunjukkan solusi dalam satu alur utuh, saya pakai scenario user yang baru selesai membaca lalu menjawab satu pertanyaan. Langkah pertamanya adalah membuka solusi buku tetap sama. Terus perubahannya mulai dari langkah kedua, yaitu muncul di tab bantu jawab teman di bawah jawaban. Lalu langkah baru itu membuka jalur kontribusi. Langkah ketiga, siswa mengecek indikator kesiapan dan memilih tingkat kesulitan. Dan yang baru juga ini eh, yang menurunkan keraguan sebelum menjawab. Juga langkah keempat ada menulis di editor terpadu. Di sini yang berubah ya kolom kosong diganti rangka jawaban dan penjelasan. Langkah 5 menerima poin dan status. Langkah baru yang menutup loop umpan balik tersebut. Oh, mungkin ini masuk kepada prinsip dan teori. Jadi ada beberapa yang sebelumnya juga saya sebutkan, ini saya rangkum menjadi satu slide. Jadi indikator kesiapan dan status pada visibility of system status, heuristik pertama Nielsen, kemudian template jawaban, dan penjelasan serta filter kesulitan menerapkan recognition over recall. Kemudian pada heuristik ke-6 yaitu mengurangi hafalan, kemudian tombol jawab dan poin sebagai respon atas aksi mengikuti prinsip affordance dan feedback dari Norman. Kemudian editor terstrukturnya berpijak pada cognitive load theory dari Sweller. Dan konsistensinya dari tipografi komponen yang dipakai ulang, menjaga konsistensi dari aplikasi Brandly. Baik, kita langsung masuk ke rencana dan pelaksanaan pengujiannya. Untuk pemvalidasi desain, saya menjalankan unmoderated usability testing melalui Maze dengan mengimpor prototype Figma shortcut tab-nya. Dan form testing ini diserahkan kepada 6 orang dan 5 menyelesaikan seluruh alurnya. Yang menarik, mayoritas peserta hanya memakai Brandly sekali dan 60% sebelum pernah menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi kita lihat apakah fitur dapat mengubah pembaca pasif menjadi kontributor. Dan metrik yang saya pakai adalah single is question, skala persetujuan per kategori usability, durasi tugas, dan pertanyaan terbuka. Seluruh interaksi
Ya, sudah terekam otomatis di laporan MEIS. Nah, baik, ini langsung ke hasil kuantitatifnya. Kepercayaan diri. Awal peserta dari angka 3,4 dari 5, jadi memang moderat, moderat sejak awal. Setelah mencoba, kemudian tugas mendapat 4,6 dari Findability, juga dari Navigation, juga Error Prevention pada 4,8, yang berarti perpindahan dari membaca ke menjawab terasa mudah. Kemudian feedback juga tinggi di 4,8, eh, menandakan poin dan status jelas dipahami. Dua skor terendah ada pada error prevention. Oh ya, maaf. Pada error prevention di 4,2 dan informasi arsitektur di 4,2. Dan ini menandai ruang perbaikan. Jadi secara umum, sebagian besar metrik berada di kisaran 4,2 sampai 4,8. Jadi alurnya sudah mudah dipahami peserta. Dan ini temuan dan severity. Temuan saya kelompokkan dari kategori. Dari sisi positif, pertanyaan sudah mudah ditemukan dan salah satu peserta menyebutkan menemukannya cukup dalam satu interaksi. Umpan balik juga kuat. Ada peserta yang bilang setelah menjawab langsung dapat poin. Dari sisi negatif, temuan paling penting ialah satu peserta yang bingung mencari menunya. Ini diberikan severity moderate karena menghambat langkah awal. Lalu walaupun walaupun peserta lainnya berhasil. Lalu untuk error prevention dan information architecture, temuannya tergolong minor, yaitu titik awal menulis belum sepenuhnya jelas bagi sebagian peserta, dan ini tiap temuan saya kaitkan pada UX goal-nya. Dan kita masuk ke recommendation dan action item. Dari temuan tadi, saya menyusun rekomendasi berprioritas, yaitu sedang, perjelas keberadaan Pepantu, jawab teman lewat label yang lebih menonjol atau onboarding singkat untuk menjawab kebingungan mencari menu. Kemudian prioritas eh, sedang berikutnya mempererat panduan awal di editor supaya skor error prevensinya naik. Dan pada prioritas rendah, saya juga merencanakan menambahkan kuesioner sistem usability scale dan mengatur kembali kepercayaan diri setelah pemakaian, lalu memperbanyak partisipan. Dan saya skip, kita akan lanjut pada kesimpulan. Jadi sebagai penutup, saya merefleksikan tiga hal. Pertama, validasi solusi, hasil pengujian, menunjukkan vendability, navigasi, dan umpan balik yang tinggi, kisaran 4,6 sampai 4,8. Jadi masalah akses dan umpan balik paling terbukti membaik. Kepercayaan diri di awal masih 3,4, jadi itu yang perlu saya ukur ulang setelah pemakaian nyata. Kedua, insight dari design thinking. Pelajaran terbesar dari saya adalah pentingnya riset, karena riset kembalikan asumsi awal saya tadi tentang penyebab drop-off dari soal kemampuan, jawab soal kepercayaan diri, dan itu mengubah seluruh arah desain. Ketiga, langkah berikutnya adalah bila proyek diteruskan, saya akan fokus pada iterasi untuk temuan tadi, jadi menambah kuesioner SUS-nya dan menguji dengan lebih banyak partisipan. Jadi itu saja pada presentasi saya. Eh, dengan itu presentasi akan saya tutup. Mohon maaf bila ada kekeliruan, dan terima kasih atas perhatiannya.